Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pelajaran untuk kalian khususnya kalian kelas 6. Baiklah anak-anak, tidak henti-hentinya Bapak ingatkan kepada kalian bahwa sekarang situasi di wilayah kita kurang kondusif, jadi hindari melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna di luar rumah. Lebih baik kalian berdiam dalam rumah saja. Karena kalau kalian melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, takutnya kalian akan tertular sama COVID-19, Corona ini. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak berguna di luar rumah. Tapi seandainya kalau kalian tidak bisa menghindari, kalian harus melakukan aktivitas tersebut, maka Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu menggunakan masker. Jangan lepas masker itu karena masker merupakan melindungi kita ya, pelindung kita, juga melindungi orang lain dari tertularnya oleh virus corona ini. Baiklah anak-anak. Nah, kemudian jika kalian sudah selesai melakukan aktivitas di luar, kalian kembali ke rumah. Ingat cuci tangan menggunakan sabun ya, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian bilas menggunakan air. Karena sebelum Bapak mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini. Dan jika kalian belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian update terus dalam mengikuti video pembelajaran yang akan Bapak upload nanti. Karena kita langsung aja ke materi pembelajaran. Kali ini kita memasuki subtema 3. Baru awal ya subtema 3, yaitu ayo memimpin. Kita pembelajaran 1, karena pertama ya, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita disuguhkan dengan masih tetap tentang bacaan. Kita baca sama-sama ya. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut ini. Oke, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan itu berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran, ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hei semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir
ujar Komandan Semut menjawab belalang. Hah, mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hei belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas Komandan Semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalianlah. Kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Ditulis ulang berdasarkan fabel The Ant and the Grasshopper. Tadi adalah sebuah cerita mengenai semut dan belalang yang semut sibuk bekerja mempersiapkan di masa musim dingin nanti, sedangkan si belalang santai-santai bermalas-malasan. Setelah kalian baca tentang bacaan tadi, tibalah saatnya bagi kalian untuk menjawab soal-soal sesuai dengan bacaan yang tadi Bapak bacakan. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Nomor 3. Bagaimana cara semut bekerja? 4. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? 5. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, ini silahkan kamu tulis di buku latihan. Kamu jawab dengan melihat kembali video yang sebelumnya ya. Yang tadi kamu ulang kembali nanti videonya mengenai cerita tentang semut dan belalang. Oke anak-anak, setelah kamu tulis, kamu jawab, kita lanjut. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangan. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kalian tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo, isi diagram berikut. Kelebihanku, jadi ini diisi dengan menurut kamu kelebihan kamu apa? Kemudian kekurangan kamu apa? Terus yang kolom di bawahnya, apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekuranganmu? Ya, jadi ini sebuah isian mengenai dirimu sendiri. Ya, kamu harus tahu kelebihan kamu apa. Kelebihan kamu misalkan pintar atau malas atau macam mana ya. Kekurangan kamu seperti tadi malas atau apa. Kemudian apa yang harus kamu lakukan terhadap dengan kelebihan dan kekuranganmu itu. Ya, harus bisa menjabarkan, kalian harus belajar dari sekarang ya. Oke. Menyadari kekurangannya, semut hidup
dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Bandingkan hasilnya dengan teman sebelahmu. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. Apa saja kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong? Ya, kalian sudah tahu pasti ya, yang harus kerja bersama-sama. Kemudian alasannya apa? Silakan buat atau tuliskan kegiatan yang ada di sekolahmu yang membutuhkan gotong royong sebanyak-banyaknya. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah yang menjawab, kamu sendiri yang tahu ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, di sini ada sebuah cerita lagi, sebuah teks bacaan. Nah, tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaat bagi anggota koperasi? Kita baca sama-sama cerita. Judulnya Sejahtera Bersama Koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau kita masukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin
semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja semua suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Karena itu adalah sebuah pidato akhirnya ya. Sebuah pidato yang dilakukan oleh Pak Badru selaku Ketua Koperasi dalam rapat anggota tahunan. Oke, kalian baca sekali lagi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan apa yang kamu temukan. Jadi ini tugas kalian, kalian menuliskan pesan-pesan yang dikemukakan oleh Pak Badru tadi. Nah, silahkan kalian tulis di buku latihan, kemudian kirim ke guru kalian. Oke, sekali lagi ya, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan pada pidato yang dilakukan oleh Pak Badru. Karena itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, jika bermanfaat, silahkan kirimkan atau sebarkan video ini melalui media sosial atau Facebook yang kalian punya. Caranya sudah Bapak terangkan kemarin, tapi baiklah biar lebih ini lagi Bapak jelaskan kembali. Caranya silahkan kalian lihat di bawah video ada ada lambang jempol ke atas, silahkan klik lambang jempol ke atasnya, kemudian cari tuliskan bagikan. Klik tulisan bagikan, nanti akan masuk ke pilihan, akan dibagikan melalui apa. Kalau kalian akan membagikan melalui Facebook, maka klik lambang Facebooknya. Nanti akan masuk ke beranda Facebook kalian. Setelah masuk ke beranda Facebook kalian, tinggal kalian klik posting. Lihat di pojok kanan atas ada tulisan posting. Klik posting, nanti video ini secara otomatis akan tersebar melalui video kalian dan dapat dilihat dan ditonton oleh teman Facebook kalian. Karena sebelum Bapak akhiri, Bapak harap kepada kalian atau marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi yang kalian berikan kepada channel Education and Sport ini. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kalian, bermanfaat juga bagi teman-teman kalian. Oke, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.